Oke, balik lagi bersama cara Dani menghasilkan 100 juta per bulan teman-teman ya. Dari saat itu sampai saat sekarang gua lagi bahagia banget ini karena spesial request ya. Dari siapa nih? Ntar gua bacain. Spesial request dari kamu nanya satu, Mas Dani kan udah berhasil punya karyawan di bisnis JB dan belajar dari Timothy juga mindsetnya. Nah, Bro Dani kan merasa Timothy sangat bisa ngubah kehidupan Bro Dani berkat ilmu Timothy. Sekarang giliran Bro Dani udah di atas, ajari kita Bro Dani cara JB akun, cara stok akun, cara amanin, cara sistem karyawan, SOP dan lain-lain sebagainya di bidang JB yang ditekuni Bro Dani. Kalau beneran bikin, saya yakin Bro Dani bantu banyak orang juga. Mimpi sih kalau dibikin, tapi saya yakin Bro Dani juga bisa ajari kita cara yang saya sebutkan di atas. Itu ditunggu videonya. Oke, komen dari kamu nanya itu sangat bermanfaat bagi gua, sangat memotivasi gua, sangat bikin gua lebih pengen bikin video kayak gini lebih banyak gitu temen ya. Oke, langsung aja gua ajarin cara step gua menghasilkan 100 juta per bulan di umur 19 tahun, 18 tahun gitu ya. Apalagi 17 tahun gitu temen ya. Oke, langsung aja kita ke inti videonya. Oke, gua tahu sebelum gua menjelaskan step 1 sampai 5 tadi, gua akan nunjukin nih omset JB gua dari Desember 2024 sampai sekarang September kemarin teman-teman ya. Gua nggak ngibul ini, kalian bisa lihat ya. Admin gua, editor gua akan menunjukkan ini ya, tolong ditunjukin editor ya. Ini adalah bagian-bagian dari total gua mendapatkan semuanya ini. Ini ada prosesnya gitu, nggak ngibul, nggak ngomong doang, dan bukti nyata teman-teman ya. Kalian kalau nggak percaya datang aja ke kantor gua sekarang gitu, oke? Oke guys ya, step pertama gua akan ngajarin kalian cara gua jual beli akun game FF ya, Free Fire. Ini kalian bisa aplikasikan ke game apapun, tapi gua sendiri adalah bidang gua yaitu Free Fire teman-teman. Oke, kalian perlu tahu ini adalah IG gua ya, Dani Market _FF ya. Ini adalah IG JB gua. JB itu apa? Jual beli ya. Langsung aja ke gua scroll. Ini kalian kalau tanya gimana sih cara bikin store ya, kalian kayak gini lah kurang lebih. Ini adalah store gua ya, Dani Market _FF. Kalian tuh kasihlah bio tuh jual beli akun FF, terus ownernya gua tag gua sendiri dan Yehe ya. Open dari jam 7 sampai jam setengah 2 malam teman-teman ya. WA-nya ada ya, kayak gitu-gitu. Nah, terus ini apa bang yang Oktober, September? Ini adalah testimoninya teman ya. Testimoni sold 1,5, sold 800 lah kayak gitu-gitu. Ini banyak banget teman ya. Kalian bisa scroll sampai sebelah kanan, ini adalah testimoni penjualan JB gua teman-teman, paham ya? Nah, kurang lebih stoknya tuh kayak gini. Stok tuh apa bang ya? Stok yang dijual gitu, stok yang ready untuk dipasarkan ya, kayak gini teman-teman ya. Ini adalah SOP, ini adalah merupakan hasil para karyawan gua yang 11 tadi itu ikut kerja sama gua. Ini kerjaan mereka teman ya. Jadi gua tuh tugasnya marketing aja di bisnis ini, oke? Tapi gua nggak marketing aja, gua bener-bener dari nol tuh mencari lo karyawan yang kayak gimana-gimana itu nanti gua jelasin ke step ketiga teman-teman, oke? Kita jelasin lagi yang kedua, kalian perlu riset pasar gitu teman ya. Kalau di FF tuh yang paling disukain ya SGOPM, SI Ungu, S1 gitu-gitulah, kalian tahu. Mungkin di bidangnya kalian ML apa yang bagus, kalian bisa jual itu. Pahami market, oke? Yang kedua, yang pertama adalah kalian tahu nih cara membuat store ya. Kalian bikin IG-nya yang bagus, yang rapi, posternya juga ya. Pembeliannya, WA-nya kalian kemas. Terus yang kedua tadi, pahami riset pasar, teman-teman. Oke, yang ketiga adalah cara dapetin supply akunnya. Jadi gini, kalau supply akun tuh udah pasti kalian tuh nanti ada yang nawarin gitu loh. Kalau di gua tuh namanya dia ngejual gitu, dia nge-sell lah, dia nawarin ke kita, kita cocok, kita angkut gitu. Misal kalian punya akun FF, kalian jual ke gua 50.000 gitu teman ya. Terus bisa nanti gua amanin langsung proses ya. Habis itu gua transfer, habis itu langsung aja gua jual, gua posting di sini tadi itu. Jadi misal 500.000 gitu teman-teman ya, paham ya? Jadi kayak gitu aja sih kalau JB yang bisa gua jelasin. Mungkin cara unstok ya, kalian harus belajar ini teman-teman ya, belajar dengan teknologi, adaptasi dengan teknologi. Kalau gua cara nyimpennya, gua tuh pakai sheet teman-teman ya. Langkah keempat, kalian harus paham, kalian harus beradaptasi dengan teknologi. Ada sheet, ada Excel, tapi kalau gua untuk saat ini pakai sheet buat nyimpen data akunnya teman-teman ya. Gua sebutnya ikin aja ya biar nggak bahaya ya. Nah, ikin ini harus kalian simpen gitu. Ini ada
Misal yang pertama ada kode nomornya, terus ada tanggalnya, ada spesifikasi nama akunnya, statusnya masih ada atau udah kejual, terus emailnya, terus ada nama Facebook gitu. Kalau mungkin pakai Facebook ya pakai Facebook, pakai Google ya pakai Google, terus jenis kelamin gitu-gitu kita catat semua teman ya. Terus dari siapa belinya itu kita catat namanya, di HP apa loginnya, A2F-nya on atau enggak, tanggal soldnya, buyernya siapa, sold berapa, belinya berapa, profitnya berapa, admin siapa yang pegang, itu gua rapin. Ini namanya sistem teman-teman ya. Tapi lebih lengkapnya nanti gua jelasin ke nomor 3, oke? Gitu cara gua. Di JB gua bisa menghasilkan 50 lebih lah ya. Kalau untuk saat ini. Step kedua, gua ngasilin uang tuh juga dari rental akun game Free Fire teman-teman. Rental tuh apa sih? Rental tuh ya kayak main gitu loh, nyewa gitu guys ya, sewa. Kalau di PS tuh di PlayStation ada rental PS, tapi di Free Fire juga ada rental FF teman-teman. Jadi kayak gini, gua bakal bagi 3 opsi. Yang pertama kalian butuh modal, yang kedua adalah penyimpanan rental gua ajarin, yang ketiga adalah sistem. Lagi-lagi kita butuh sistem. Oke, langsung aja gua lihatin. Ini kalian bisa lihat, ini adalah Dani Market _ rental. Ini adalah IG khusus apa ya, khusus market rental FF gua teman-teman ya. Stok-stoknya tuh kayak gini. Misal 1 jam 50.000, 2 jam 60.000, 3 jam 70.000 gitu-gitu teman-teman ya. Terus juga 1 jam 30.000. Jadi tergantung spesifikasi akun dan tergantung bagusnya akun. Ini benar-benar menguras modal kalau rental teman-teman ya, karena gua di sini aja tuh modal paling ya ada 70 juta lebih, karena akun di sini tuh bagus-bagus dan siap direntalkan gitu tuh ya. Jadi yang pertama tadi adalah modal, oke? Terus yang ketiga, cara penyimpanan rental tuh kayak gimana bang? Nih gua tunjukin nih cara mencatat buyer rental dan cara menyimpan akun rental. Tapi disensor ya, tolong editor. Ini adalah langkah kedua untuk step by step rental itu teman-teman. Oke, yang ketiga adalah sistem. Lagi dan lagi sistem. Kalian butuh SOP untuk masuknya karyawan itu jam berapa, cara balesin ke pelanggan itu gimana, harus fair, harus apa ya, harus adil, harus ngasih solusi. Kalau jadi customer service tuh balesinya tuh harus ngasih solusi teman-teman ya ke customer. Itu gua belajar ya dari siapa? Dari Ko Andrew, dari pebisnis lain, itu banyak sekali. Jadi kurang lebih kalau di rental gua bisa dapetin tuh 30 sampai 50 jutaan per bulan lah. Itu bersih ya. Itu gua nggak hitung modal, karena modalnya juga dari JB, dari stok yang nganggur terus kita rentalin teman-teman. Oke, step keempat adalah sistem yang berjalan teman-teman ya. Kalau kalian tadi udah bikin SOP, itu adalah standar operasional prosedur sistem ya. Yang keempat adalah sistem. Sistem ini kalian harus berjalan gitu ya. Kalau SOP udah ada, stoknya udah ada ya, marketingnya udah ada, tim editornya juga ada, itu adalah sebuah sistem teman-teman ya. Jadi itu yang lagi gua bangun dan lagi gua bener-bener untuk maksimalin di situ, karena gua nggak bisa tanpa mereka juga, karena kalian perlu super team. Namanya gua sebutnya super team ya. Kita investasi tuh di mana? Di tim kita, marketingnya dibagusin, terus ke kameramennya dibagusin, beli kamera gitu-gitu teman ya. Jadi itu harus maksimal, itu namanya sebuah sistem. Bang, karyawan pertama lu tuh kayak gimana sih? Wah, kalau dijelasin tuh susah guys. Gua cari karyawan pertama gua tuh di umur 16 tahun ya. Saat itu ya karyawan gua cuma editor yang ngedit video YouTube dan TikTok gua. Saat itu ya karyawan gue dari Jawa Tengah, gue inget namanya tuh Awan. Dia umur 28 tahun, dia belum nikah sampai sekarang. Dia dulu tinggal di rumah gue ya, tidur terus bangunnya tuh nggak nentu gitu, kadang jam 10 siang, kadang jam 11 siang gitu. Tapi kalau adanya SOP, adanya sistem, jadi kalian udah nggak ada masalah seperti itu. Bisa aja mereka kena pelanggaran kalau udah melewati batas jam masuk. Itu mungkin gua nggak tahu, masih 16 tahun lalu ya. Jadi pas gua 19 tahun lalu lah, jadi pas gua umur 19 tahun, gua udah tahu nih SOP yang baik dan benar tuh seperti apa. Akhirnya gua bikinkan dan gua praktekin ke perusahaan gue yang udah diajarin para mentor-mentor gue gitu ya. Andrew Sisanto, Timothy, ya siapa lagi ya pebisnis ya. Satu lagi tuh kalau pebisnis ya Ivan Tanjaya sih. Oke, step terakhir adalah niat dan mindset. Ini penting banget teman-teman ya. Kalian perlu tuh memilih industri yang benar kalau kata Timothy. Karena kita jangan sampai kita tuh nyemplung ke industri yang udah sunset teman-teman ya, yang udah mau habis nih masanya. Jadi kalian tuh walau udah ngegoes mancal
misal kalian bersepeda tuh keras banget tapi itu rasanya pelan gitu. Mendingan kalian berlayar di kapal yang benar daripada kalian ke kapal yang kecil tapi udah rusak gitu. Kalian kerja keras nih, tapi kalian bidangnya salah ya, gitu-gitu aja sebenarnya. Mending kalian ke industri yang benar. Misal kapalnya yang benar, kalian nggak usah perlu effort banyak-banyak, udah apa ya, kalian tuh terbang gitulah gua sebutnya. Itu gua lagi transisi dari bidang gamers ke finance gitu. Gua benar-benar ngefans ke Timothy dan pengen banget gua bisa menghasilkan dari market cap si finance ini. Oke, mungkin itu video cara gua menghasilkan 100 juta pertama. Sorry kalau gua ngomongnya belepotan karena ini adalah video kedua gua pertama dan gua bakal bikinin apalagi yang kalian pengen tahu. Gua kurang bisa ngomong tapi gua ada bukti nyata yang tadi udah gua jelasin semua. Kantor ya, karyawan, terus apalagi ya, aset, terus gua bisa yes, banyak lah guys ya, gue nggak bisa disebutin. Intinya kalau kalian ada pertanyaan atau yang pengen kalian tahu dari gue, kalian bisa komen di kolom komentar. See you dan sampai jumpa.